Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Aku doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sampluan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini seperti biasa kita akan coba bahas tentang beberapa hal menarik dalam serial animasi Donghua Battle to the Heaven. Setelah sebelumnya kita lihat di episode ke-13 kemarin bahwa Xiaoyan sudah mengalahkan Black White Evil Stopper, merupakan dua tim senior terkuat dalam kompetisi perburuan energi api. Dan setelah Xiaoyan mengalahkan kedua tim tersebut, tentunya tim junior yang dipimpin oleh Xiaoyan ini akan segera memasuki Akademi Dalam. Dan sudah jelas bahwa plot dari Fallen Heart Flame Akademi Dalam akan segera dimulai. Xiaoyan dan kawan-kawan akan memasuki Akademi Dalam. Lalu apa saja manfaat yang didapat Xiaoyan di Akademi Dalam nanti? Dan perlu kalian tahu bahwa salah satu manfaat yang dia dapatkan di Akademi Dalam nanti bisa membuat dia dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 6 atau Dou Huang Bintang 6. Apakah manfaat tersebut? Mari kita mulai bahasannya setelah intro berikut. Battle to the Heaven, apa manfaat yang didapatkan Xiaoyan di Akademi Dalam? Salah satunya memungkinkan dia untuk dipromosikan menjadi Dou Huang Bintang 6. Perjalanan Xiaoyan ke Akademi Jianan sudah jelas merupakan waktu yang paling menyenangkan bagi Xiaoyan karena di saat-saat ini dia benar-benar mengalami masa mudanya sebagai seorang mahasiswa atau pemuda yang berumuran 17-18 tahunan ya. Setelah sebelumnya dia memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga Xiao dari tekanan Yunlan Zong dan juga intervensi dari Hall of Soul. Akhirnya dia saat ini bisa dengan lenggang untuk menikmati masa mudanya. Meskipun memang dia mempunyai misi di Akademi Dalam ini, dia harus segera meningkatkan kekuatannya karena dia tentu saja harus membalaskan dendam yang diterima oleh klan dari keluarga Xiao-nya. Dan juga dia harus segera menyelamatkan ayahnya yang masih menjadi misteri bagi Xiaoyan saat ini, siapa orang yang menangkap ayahnya. Maka di pelataran dalam ini, Xiaoyan harus mendapatkan kekuatan agar bisa kembali ke Kaisaran Jiama untuk membalaskan dendamnya. Dan tentu saja tidak dalam waktu yang cepat, karena kita ketahui dalam segi ceritanya, Xiaoyan berada di Akademi Jianan ini dalam waktu 3 tahun. Dan beberapa manfaat dia dapatkan di Akademi Dalam ini bisa membuat dia menjadi orang yang lebih kuat dalam waktu 3 tahun tersebut. Karena Xiaoyan adalah protagonis, tentu saja kecepatan kultivasinya bisa dengan cepat menyaingi atau bahkan melampaui siswa-siswa senior. Dan semua ini selain dari bakat dari Xiaoyan sendiri juga tidak lepas dari peluang yang dia temui di Akademi Dalam. Namun peluang-peluang tersebut juga disertai dengan bahayanya sendiri. Lalu apa manfaat yang diperoleh Xiaoyan di Akademi Dalam? Kita akan coba bahas satu persatu. Di masa awal Akademi Dalam, tentu saja hal yang paling membantu Xiaoyan adalah energi api. Kita ketahui bersama bahwa dibandingkan dengan teknik bertarung lainnya di halaman dalam, berlatih di dalam menara api pembakaran tampaknya lebih banyak menarik minat orang-orang tersebut, khususnya bagi siswa lama. Dikatakan bahwa ketika seseorang berlatih di dekat api tersebut, maka Douqi yang ada di dalam tubuh seseorang akan terus berkembang ya, dan secara cepat akan mengalami perubahan dengan cara signifikan. Tapi tentu saja tidak mudah untuk bisa berlatih di dalam menara api pembakaran tersebut. Salah satunya ialah kalian harus membayar dengan sesuatu yang disebut energi api. Dan cara untuk mendapatkan energi api tersebut tidaklah mudah. Salah satu caranya kita ketahui sebelumnya adalah dengan kompetisi perburuan energi api. Tapi selain daripada itu, tentunya masih banyak cara-cara lain yang dibutuhkan oleh para siswa Akademi Dalam untuk mendapatkan energi api. Di antaranya ialah dengan menjalankan misi atau adu duel dengan siswa lainnya dengan mempertaruhkan energi api mereka. Bisa jadi juga mengambil pekerjaan yaitu sebagai pembersih di menara api ya, dan juga untuk mendapatkan
dan juga bisa mendapatkan energi api ini dengan cara menangkap binatang iblis di hutan belantara. Tapi selain daripada itu, memang Akademi Dalam juga memberikan jatah kepada siswa-siswa baru di setiap bulannya. Tapi tentu saja itu tidak banyak dan hanya cukup untuk beberapa hari saja berlatih di menara api. Jadi tentu saja mendapatkan energi api ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa Akademi Dalam untuk bisa mendapatkan kesempatan berlatih di dalam menara api dan membuat mereka menjadi lebih kuat secara signifikan. Oke, selain dari energi api untuk pelatihan tersebut, Xiaoyan juga nantinya akan menemukan sebuah gua dan di dalam gua tersebut dia akan menemukan Earth Core Body Tempering Milk atau susu untuk bisa memurnikan tulang seseorang untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi seorang Dowling. Kita harus tahu bahwa Earth Core Body Tempering Milk ini adalah sebuah harta yang langka sebagaimana api surgawi ya. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu dapat membantu mereka mencapai puncak dari level kekuatan mereka sekarang dan membuat terobosan untuk menaikkan level kekuatannya ya. Dan rumah gua ini juga memberikan harta karun yang secara alami dijaga oleh seorang monster, oleh seekor monster yang kuat. Dan monster ini disebut sebagai kera iblis salju. Tetapi ini tidak sulit bagi Xiaoyan, bagaimanapun dia juga masih memiliki monster kuno yaitu Xiao Chai, yaitu piton menelan api berwarna-warni di tubuhnya yang memiliki kekuatan doang ya. Dan setelah Xiao Chai ini keluar, tentu saja Cailin atau Medusa nantinya akan keluar ya. Inilah momen-momen di mana Medusa akan bertemu dengan Yellow untuk pertama kalinya. Tapi tentu saja dari pertemuan antara Medusa dengan Yellow ini juga mendapatkan manfaat bagi Xiaoyan, yaitu dia akan merasa aman atau dia tidak akan diancam dibunuh oleh Medusa lagi ke depannya karena melanggar perjanjian untuk membuatkan pil penyatuan tubuh ya. Dan memang dari transaksi tersebut Medusa menjanjikan 1 tahun untuk Xiaoyan agar bisa memurnikan obat tersebut. Dan kita tidak tahu nanti bagaimana adaptasi dari animasinya, apakah akan sesuai novel? Ya, kita harapkan ada perubahan yang lebih baik ya dibanding novelnya. Karena tentu saja kalau scene ini di skip dan Medusa tidak bertemu dengan Yellow, ini akan pasti akan membuat para fans novelnya sedikit kecewa. Oke, kita kembali lagi nanti setelah Xiaoyan mendapatkan kekuatan dari susu yang merupakan harta karun ini. Kekuatan yang dicapai oleh Xiaoyan akhirnya akan mencapai tingkat Dowling atau Dow Spirit. Dan tempat yang ketiga yang ditemukan oleh Xiaoyan di Akademi Dalam ini pastinya ialah Fallen Heart Flame ya. Kita tahu bahwa alasan Xiaoyan pergi ke Akademi Jianan ini bukan hanya karena dia terburu-buru untuk menemui Sun Er ya, tapi juga karena api Fallen Heart Flame. Karena api dari Fallen Heart Flame ini adalah sesuatu yang misterius dan proses untuk menyerapnya juga akan sedikit dramatis ya, dimana Xiaoyan juga nantinya akan ditelan oleh api Fallen Heart Flame ini. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam segi ceritanya setiap api surgawi itu saling memburu satu sama lain ya, atau saling menelan satu sama lain. Tentu saja yang tingkat kekuatan apinya lebih tinggi secara otomatis akan melahap api yang berada di peringkat bawah, dan kebetulan api Fallen berada di ranking rendah atau ranking tinggi ya dibandingkan dengan api geosentrik biru yang dimiliki oleh Xiaoyan. Tentu saja api Fallen Heart Flame ini akan dengan mudah atau akan berusaha menelan api geosentrik biru yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dan di scene episode pertama betul-betul di Hivanian Fan ini kita sudah diperhatikan bahwa Xiaoyan akan ditelan oleh api piton Fallen Heart Flame ini ya. Dan tentu saja momen-momen ini adalah momen puncak di mana kita ketahui bersama bahwa Xiaoyan akan membuat hubungan yang ambigu bersama Medusa, dan ya itulah saat-saat di mana Xiaoyan mendapatkan istri pertamanya. Dan tentu saja manfaat dari api Fallen Heart Flame ini akan membuat Xiaoyan menjadi kultivator dengan kekuatan puncak doang ya.
Nah, selain daripada api Valen Hot Flame itu, ada lagi manfaat yang keempat ya, di mana Xiaoyan di bawah lava atau di bawah magma yang berada di Akademi Jianan ini, tidak hanya dia dapat menaklukkan api Valen Hot Flame, tetapi dia juga secara tidak terduga akan bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan Daozun yang kuat, dan orang tersebut adalah Yao Tianhuo. Meskipun dikatakan bahwa dia telah jatuh, artinya dia telah meninggal, tetapi dia masih mempunyai tubuh spirit sebagaimana Yalou saat ini. Dan dia dapat bertahan di dalam magma tersebut dengan mengandalkan kekuatan Daozunnya ya. Dan Xiaoyan tentu saja akan menyelamatkan orang yang bernama Yao Tianhuo ini, karena dia tentunya membutuhkan seseorang yang menjadi bodyguard atau menjaga dia di perjalanannya nanti untuk menyelamatkan Yalou ya, karena dia bertemu dengan Daozun tersebut ketika Yalou sudah ditangkap oleh Wu Protector dari Hall of Soul ya. Jadi dia tentu saja memberikan perjanjian kepada Yao Tianhuo untuk membantu dia dalam pelatihan atau perjalanan dia nanti menuju dataran tengah atau Zhongzhou. Dan Yao Tianhuo juga setuju untuk menjadi pengawalnya selama 1 tahun. Dan ketika menyelamatkan Yao Tianhuo ini, selain mendapatkan guru pengganti, guru tambahan ya, mendapatkan mentor baru setelah kepergian Yalou, dia juga di dalam magma tersebut mendapati ada sekelompok salamander di bawah lava ya. Xiaoyan memang membunuhnya, tapi dalam tubuhnya ada sebuah manik api, di mana manik api ini nantinya akan membantu Xiaoyan mencapai Douhuang bintang 6. Nah, teman-teman, itulah beberapa manfaat yang didapatkan Xiaoyan di Akademi Dalam. Meskipun plotnya masih lama dan kemungkinan plot mendapatkan khususnya manfaat yang keempat tersebut akan didapati oleh Xiaoyan mungkin nanti di tahun depannya ketika memasuki Battle to the Heavenian Fan kedua. Oke teman-teman, episode mendatang adalah episode di mana Xiaoyan memasuki Akademi Dalam dan bab api Valen Hot Flame akan segera dimulai. Tentu saja di dalamnya ada banyak episode pertarungan dan plot-plot puncak, di mana api Valen Hot Flame ini adalah merupakan plot puncak dari Battle to the Heavenian Fan pertama di tahun ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Hal-hal menarik apa yang kalian nantikan di bab api Valen Hot Flame di episode ke-14 dan seterusnya? Silahkan tulis di kolom komentar aja. Dan masih banyak konten-konten menarik lainnya yang akan Adun bahas mengenai Battle to the Heaven ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk video-video terbarunya. Kalian silahkan klik like dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar Adun juga lebih semangat untuk membuat konten-konten seperti ini ke depannya. Oke, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to